Yes. Environment. Yes. Forum ketiga Sulsel. Tegak. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di acara yang sudah kita nantikan ini, yakni Seminar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 di Aula Hotel Ibis Makassar. Salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang mewakili yakni Bapak Insinyur Naib Hamid STMTI PMAR, dengan hormat disilahkan. Pertemuan secara offline ini, ya, pertemuan secara offline. Forum ketiga Sulsel ya, menginisiasi pertemuan khususnya hari ini, ya, kegiatan seminar dengan konsep talkshow lah, ya. Saya kira saatnya kita untuk merefresh ya pertama, kemudian selamat datang Dok, merefresh kembali kegiatan ketiga, kemudian juga lingkungan hidup sangat beratan dalam mendukung satu sama lain ya, seperti itu. Nah, hal ini mungkin nanti akan banyak diterangkan, dijelaskan, dan mari kita sama-sama simak ya materi disampaikan oleh para narasumber seperti itu. Nah, saya harap dengan banyak experience ya, harus panggil para senior ini di bidangnya masing-masing. Ada Bu Nisbah, selamat pagi. Pak Diawan dan Pak Ruslan, selamat pagi telah hadir hari ini. Alhamdulillah di sela-sela aktivitas beliau dan kita semua ya bisa menyempatkan hadir secara offline dan juga online ya. Begitu banyak juga yang masuk, mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkati oleh Safety. Yes. Healthy. Yes. Environment. Yes. Oke, terima kasih banyak. Silakan Pak, Bapak Ibu sekalian duduk. Ya, silakan Bu Nisma. Giawan dengan Pak Moderator, saya ke depan boleh Pak ya? Silakan Bu. PP nomor 22 tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan. Dari slide yang terlihat di atas banyak perubahan-perubahan. Supaya forum ketiga ini kalau bisa setiap bulan punya agenda gitu ya Pak Medi ya. Setuju Pak. Ya. Nah, ini saya sangat luas itu. Coba kita bicara Indonesia Berbudaya K3 saja, itu terjemahannya seperti apa? Pak Dokter ada juga nih. Kita di Kemenaker itu sejak 2005 sudah ada semangat Indonesia Berbudaya K3 tahun 2010. Bersyukur karena semangat ini tidak hilang. Soal budaya K3 nanti kita bahas itu ya. Bagaimana mewujudkan itu? Apa yang kami lakukan di Sulsel? Lalu dibuatlah dua variabel, K3 dan lingkungan. Bukan di tempat instansi ibu, tapi teman-teman. Dan kita bersyukur kemudian ada persyaratan-persyaratan untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan itu, dan K3 tentang COVID-19 ini.
tapi dalam skala yang di luar bukan apa namanya, bahwa kemungkinan juga akan ada pandemi yang lain yang akan naik, kan begitu. Apa akibatnya? Kita lihat proses produksi menurun drastis. WFH sebagian dirumahkan. Tempat kerja jauh sebelum pandemi terjadi. Ya, memang ada persoalan tadi. Linknya dengan judul ini berbudaya ketiga karena ternyata saya tahu betul di perusahaan yang hadir di sini semuanya menyediakan masker bagi pekerjanya. Ini mengatakan 88% kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu karena perilaku manusia. Dalam konteks perilaku itu kemudian budaya ketiga penting menjadi tema kita. Saya kira itu hal yang perlu kita pikirkan. Jadi kebudayaan masker ini dalam pendekatan budaya ketiga ini tidak bisa cukup dengan normanya saja. Kalau bicara SDM, kita harus masuk di sini. Solusi inovatif, produktif, kompetitif, dan inklusif. Karena itu kita bicara konsepsi, saya bilang konsepsi karena sudah 3 kepala dinas belum bisa juga ditetapkan. Bisa dorong ini barang jadi. Ya kan begitu, saya berharap kita tidak ketemu begini saja. Ya, ada dampak gitu. Ya. Jadi kalau ini program tidak output, tapi impact. Saya sempat mewakili Sulawesi Selatan itu 2 PON tahun 96 dan tahun. Saya melihat kegiatan ini punya masa depan. Aktivitas ini punya masa depan. Sehingga saya coba menyusuri dan rupanya saya terlambat mendapatkan informasi. Kita di Sulawesi Selatan ini sering telat informasi, Pak. Jadi teman-teman, kalau kita melihat sejarah regulasi ketinggian, dia menyusun sebuah regulasi untuk mengurangi kecelakaan kerja yang ada di Indonesia. Data ILO 2020 saya ikut meeting di Jakarta. Sumbangan kecelakaan kerja terbesar di bidang konstruksi. Regulasi kita tidak tersosialisasi secara maksimal di dunia industri. Itu yang saya perhatikan. Jadi nama saya Muhammad Ruslan. Kemudian Pak pembicara ketiga, tadi memang sudah banyak disinggung mengenai secara teknis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Naim moderator. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan pada hari ini. Saya rasa materinya cukup baik lah. Dan salah satu materi yang menarik salah satu ini adalah menyangkut masalah lingkungan. Baik, mungkin saya akan bertanyakan langsung saja kepada Ibu Nisbah Budi. Jadi kebetulan Bu, jadi saya sangat tertarik sekali. Daerah Kalimantan dan memang ini menjadi masalah kita semua karena lingkungan hidup itu sebenarnya multisektor Pak yang berperan di situ. Jadi kita ketika melakukan upaya preventif lingkungan hidup itu sudah mengundang. Ini saya sudah janjian dengan Umi, ini sudah siang dari sini kembali akan ke sana gitu ketemu. Nah itu terkait dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja secara spesifikly kalau kita bicara Undang-Undang 170 memang banyak yang mengatakan sudah tertinggal dan itu sudah disadari oleh teman. Untuk bekerja di ketinggian sendiri, di situ ada 2 metode. Jadi untuk pekerjaan yang masih terfasilitasi oleh lantai kerja, banyak sekali di kolom chat ini pertanyaannya. Ada seratusan yang hadir. Yang pertama mungkin dari Ika Pelitawati.
Dari mana ya perusahaannya? RSUD. RSUD Maros. Maros, Salewangan. Iya. Dari ini apa saja prosedur untuk melakukan Karena banyak yayasan-yayasan pendidikan yang tertarik karena kata usia dini Pak, lebih ke arah itu. Jadi mungkin di sini yang saya mau sampaikan 2 SD dengan asumsi dari para teacher dan yayasan bahwa di usia itulah anak-anak lebih mudah mengingat, seperti itu Pak. Mungkin itu Pak. Ya silakan Pak. Jadi berita baik buat kami Pak. Amin, amin. Pak Prof ya. Jadi saya tertarik apa yang disampaikan tadi mengenai pertama ketiga usia dini. Ini kalau tidak salah pernah saya diskusikan dengan Pak Giawan 2 tahun 3 tahun yang lalu barangkali. Saya kira mari sama-sama kita berkomitmen dan terus bisa berkomunikasi ya. Forum ketiga sukses informasikan dan kedua rekomendasi tadi ya diberikan usia dini dan pelaksanaan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya reguler akan kita pastikan insya Allah akan bisa terlaksana dan mohon supportnya buat dari Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini di ruangan dan teman-teman yang hadir di secara online masih stay tune. Terima kasih juga kepada Sifektor dan Cooper hari ini telah berkolaborasi dengan sebagai satu-satunya wanita tercantik hari ini di atas panggung utama. Iya. Kamera. Oke. Sip. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan hormat Pak Giawan Dosa SHM Hum. Oke. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Emroslan Zulkarnain. Healthy, environment, yes. Forum ketiga susah, jaga. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran semua. Kita tepuk tangan buat kita semua. Kedepannya untuk forum semacam ini harus dilakukan secara rutin ya, secara periodik, paling tidak ya paling maksimal 1 tahun sekali, bahkan 6 bulan sekali atau per semester. Artinya kita di situ ketemu ketemu sama teman-teman penggiat K3 untuk merumuskan bagaimana K3 ke depan. Gitu. Bagaimana ke depan? Apakah bisa dimasukkan sub K3 usaha dini tadi? Jadi kalau tenaga kerja, kalau di dunia kerja itu udah siap terhadap K3-nya itu. Gitu Pak, saran dari saya. Saya Emi Yasin, manajer pemantauan lingkungan Kementerian Konata. Saya sangat tertarik dengan forum yang dilakukan hari ini, di mana biasanya forum K3 ini hanya membahas masalah K3, tapi hari ini forum ini dikembangkan juga dengan aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini untuk saat ini itu sudah menyatu dengan K3, sehingga dipadukan dengan lingkungan itu sudah sangat tepat sekali, apalagi di saat sekarang ini dengan adanya perubahan regulasi yang baru, memang pertemuan seperti ini sangat diperlukan untuk sosialisasi regulasi. Oke, izin buka masker. Terima kasih banyak atas ininya undangannya dari panitia, dan khusus untuk Ibu Ketua Ibu Rita Latifa dan Pak Sekjen Pak Naim. Saya rasa dengan seminar ini cukup luar biasa dan ini merupakan pertama ya di pandemi ini, dan semoga dengan adanya seminar ini awal kebangkitan kita kembali untuk kemudian bagaimana menggaungkan kembali terkait dengan budaya K3, apalagi mengingat judul yang kita angkat kali ini dengan tema berbudaya K3,
lingkungan di global pandemi ini, saya rasa itu sangat sesuai dengan kondisi sekarang ini. Terkhusus untuk pemateri, saya rasa sangat luar biasa. Profil mereka luar biasa semua. Ibu Misbah, Pak Giawan dan Pak Ruslan, mereka orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Dan kami dari Semen Bosowa berharap bahwasanya kegiatan-kegiatan semacam ini semakin banyak, terutama yang diinisiasi oleh Forum K3, sebagaimana kemudian bisa membantu praktisi-praktisi di bidang K3 untuk kemudian tetap menggalakkan budaya K3 di lingkungan kerja. Apalagi tema tadi kita banyak membahas terkait dengan bagaimana penerapan K3 di usia dini. Saya rasa itu adalah hal yang sangat menarik, mengingat belakangan ini kita lagi gencar-gencarnya kemudian untuk mensosialisasikan bagaimana budaya K3 khususnya di Sulawesi Selatan itu kemudian menyasar usia dini untuk memperkenalkan lebih dini terkait dengan K3 itu sendiri. Saya rasa itu statement dari kami dari Semen Bosowa. Sekali lagi mewakili manajemen mengucapkan banyak terima kasih kepada pelaksana, terkhusus kepada Forum K3 Sulsel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.